1, 2, 3. 5 kebohongan sains yang baru terungkap menggemparkan dunia. Ternyata tidak semua ilmu sains itu benar adanya. Ada beberapa penemuan sains yang ternyata adalah sebuah kebohongan atau hoax. Oke, tonton videonya. Satu, manusia Piltdown. Manusia Piltdown atau Oeanthropus dawsoni merupakan rekayasa manusia kera yang tidak hanya mengecoh para paleontologis, tetapi seluruh orang di dunia. Enggak seluruhnya juga sih. Manusia Piltdown adalah sebuah penipuan yang mungkin dilakukan oleh Charles Dawson dan orang-orang lainnya terhadap para paleontologis dari November 1912 hingga terbongkar pada tahun 1953. Dawson mengklaim bahwa dia telah menemukan sebuah tengkorak hominid di daerah penggalian Piltdown di Inggris dan memberinya nama Latin seperti yang kami sebutkan tadi, yang artinya manusia senja Dawson. Manusia Piltdown ternyata merupakan sebuah penemuan setengah kera, setengah manusia, kera sakti mungkin maksudnya. Ia terdiri dari tengkorak manusia zaman pertengahan, rahang bagian bawahnya ternyata berasal dari seekor orangutan dari Kalimantan, Indonesia. Wow! Dan fosil giginya ternyata dari simpanse. Umurnya pun disamarkan dengan menodai tulang-tulangnya dengan larutan besi dan asam kromat. Setelah melalui tes penyerapan fluorin pada 1949 dan penanggalan ulang usia tanah di Piltdown, manusia Piltdown akhirnya dinyatakan sebagai sebuah penipuan pada tanggal 21 November 1953. Ada dua alasan mengapa penipuan ini bisa bertahan selama 40 tahun. Pertama, ia memuaskan keinginan orang-orang Eropa agar manusia terawal berasal dari Eurasia. Dan kedua, orang Inggris juga menginginkan seorang manusia pertama dari Inggris. Setelah kabar ditemukannya manusia purba di Prancis dan Jerman, rasa cemburu inilah yang menyebabkan tengkorak dan rahang palsu tersebut disimpan dan dihindarkan dari mata publik. Foto di atas adalah Alvan Timarsson, seorang ilmuwan yang mengungkap salah satu kepalsuan terheboh dalam sejarah. Sebelumnya di tahun 1912, para ilmuwan mengira mereka telah menemukan titik terang hubungan kekerabatan antara manusia dengan kera, dengan ditemukannya satu set fosil tengkorak dan tulang rahang dari sebuah lubang bawah tanah di Piltdown, Inggris. Yang disayangkan sampai sekarang penyusun fosil di British Museum yang menjadi dalang pemalsuan ini belum ditemukan. Dua, monster Loch Ness. Foto ini merupakan penampakan pertama monster Loch Ness yang diambil oleh Kolonel Robert Wilson. Menurut legenda, monster Loch Ness sudah ada sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu ketika Saint Columbia melihat bayangan makhluk air di kawasan Skotlandia. Tapi monster Loch Ness tersebut tidak pernah disebut-sebut lagi kemunculannya hingga tahun 1993 ketika jalanan dibangun di sekitar perairan tempat Loch Ness ditemukan. Berbagai rumor pun kemudian berkembang. Banyak orang melapor bahwa mereka telah melihat sosok Loch Ness di permukaan. Di tahun yang sama muncul foto penampakan monster Nessie, begitu ia kerap disebut, yang diambil dari seorang dokter ternama, Kolonel Robert Wilson. Foto tersebut menunjukkan sosok Nessie yang keluar dari perairan gelap dan berkabut yang diduga menjadi tempat ia bermukim. 1 tahun kemudian, foto dengan sosok Nessie itu kembali menarik perhatian dunia. Kali ini, berita datang dari Christian Spurling, seorang kerabat dekat Wilson yang mengaku bahwa foto hitam putih yang diambil Wilson tersebut sebenarnya hanyalah sebuah plastik yang diikat ke sebuah kapal mainan sehingga menyerupai sosok monster Loch Ness. Dan akhirnya, diketahui bahwa foto itu menjadi hoax. Marilah kita sebagai masyarakat Indonesia ini yang muda. Walrus Tasmania. Tadinya hewan ini dipakai sebagai bahan lelucon April Fool's Day di tahun 1984 ketika Orlando Sentinel mengarang cerita tentang keberadaan Tasmania Moss Walrus. Lengkap disertai dengan foto bergambar tikus tanpa kulit seperti terlihat pada gambar ini. Dalam penelitian tersebut, binatang sepanjang 4 inci ini mempresentasikan seekor walrus yang mendengkur seperti kucing dan penurut seperti hamster. Tapi belakangan diketahui bahwa itu hanyalah kepalsuan belaka. Raksasa Cardiff.
Di tahun 1869, sebuah penemuan oleh seorang petani yang ditemukan oleh seorang penggali sumur yang sempat membuat heboh dunia. Fosil manusia batu sepanjang 3 meter dengan berat 1360 kg ditemukan terkubur di Cardiff, New York. Raksasa dari Cardiff adalah salah satu hoax terbesar dalam sejarah Amerika Serikat yang sempat membuat heboh dunia. Fosil manusia batu sepanjang 3 meter dengan berat 1360 kg ditemukan terkubur di Cardiff, New York. Raksasa dari Cardiff adalah salah satu hoax terbesar dalam sejarah Amerika Serikat, berupa manusia yang membatu setinggi 3 meter yang ditemukan pada 16 Oktober 1869. Raksasa tersebut sebenarnya adalah patung yang dibuat atas pesanan Josh Hull, sepupu Newell, dan ia mengakuinya kepada pers pada 10 Desember 1869 pada tahun yang sama, sehingga penipuan tidak terlalu lama keberlangsungannya. Ceritanya begini. Seorang ateis memutuskan untuk membuat raksasa setelah bertengkar pada pertemuan kebangunan Metodis tentang adanya raksasa yang pernah tinggal di bumi. Karena tidak mau kalah dalam perdebatan, akhirnya Hull menyewa orang untuk membuat blok gipsum setinggi 3,2 meter di Fort Dodge. Kemudian ia mengatakan kepada mereka bahwa itu dimaksudkan untuk monumen Abraham Lincoln di New York. Dia mengirim blok itu ke Chicago, tempat dia menyewa Edward Bargard, seorang tukang batu Jerman, untuk mengukirnya menjadi serupa dengan seorang pria, dan dia bersumpah untuk menjaga rahasia itu. Berbagai noda dan asam digunakan untuk membuat raksasa itu tampak tua dan lapuk, dan permukaan raksasa itu dipukuli dengan jarum rajut yang tertanam dalam papan untuk mensimulasikan pori-pori sebagaimana manusia sungguhan. Pada November 1868, Hull mengangkut raksasa itu dengan kereta api ke peternakan William Newell, sepupunya. Hampir setahun kemudian, Newell menyewa 2 orang penggali sumur, seolah-olah untuk menggali sumur. Dan pada 16 Oktober 1869, mereka mengaku menemukan raksasa. Aku menemukan raksasa yang aku kubur 1 tahun lalu. Raksasanya raksasa buto hijau. Akhirnya dunia dibuat heboh dengan penemuan ini. Newell mendirikan tenda di atas raksasa itu dan menarik biaya 25 sen bagi orang yang ingin melihatnya. 2 hari kemudian dia menaikkan harganya menjadi 50 sen per orang. Sarjana arkeologi mengatakan raksasa itu palsu, dan beberapa ahli geologi bahkan memperhatikan kejadian aneh, yaitu mengapa menggali sumur pas pada lokasi patung ini. Kenapa nggak pada lokasi lain? Akhirnya Hull mengakui kebohongannya. Hull menjualnya sebesar $23.000 kepada sindikasi 5 orang yang dipimpin oleh David Hannum. Mereka memindahkannya ke Syracuse, New York untuk dipamerkan. Raksasa itu menarik orang banyak sehingga PT Barnum menawarkan $50.000 untuk raksasa itu. Awalnya sindikasi menolaknya, tapi dia menyewa seorang pria untuk membuat model bentuk raksasa itu secara diam-diam dengan lilin. Akhirnya dia menaruh raksasa itu untuk dipamerkan di New York. Dan dia mengklaim bahwa raksasa itu adalah raksasa yang asli dan raksasa dari Cardiff itu palsu. Hannum menggugat Barnum karena menyebutkan raksasanya adalah palsu. Akhirnya hakim mendatangkan raksasa ini untuk bersumpah atas keaslian dirinya di pengadilan. Akhirnya sang raksasa mengaku bahwa dia tidak bersalah, dan akhirnya patung raksasa itu dibebaskan. Emangnya patungnya salahnya apa sih? Jadi sebenarnya kepalsuannya sudah 2 kali. Kalian ngerti kan ceritanya? Si orang ini membuat patung hoax, dan patung hoax ini akhirnya ingin dibeli karena kehebohannya. Si ateis ini malah bikin lagi yang lain untuk dijual. Jadi palsunya 2 kali guys. 5. Buku harian Hitler. Pada tahun 1983, majalah Jerman Stern mempublikasikan apa yang diklaim sebagai buku harian Adolf Hitler. Majalah tersebut membayar sekitar 4 juta US dollar untuk mendapatkan catatan berharga sang Hitler ini, yang merekam kejadian dari tahun 1932 hingga 1945. Konon buku harian tersebut selamat dari sebuah kecelakaan kapal terbang pada tahun 1945. Catatan harian itu diklaim telah melewati banyak uji coba tulisan tangan, dan uji coba berdasarkan sampel isinya, dan telah dinyatakan akurat secara historis. Namun hanya 2 minggu kemudian buku harian itu dinyatakan palsu. Petunjuknya didapat dari kertasnya. Ya, kertasnya berasal dari era modern, dan itulah yang mengungkap bahwa catatan itu adalah palsu. Buku harian tersebut ternyata ditulis oleh penipu Konrad Kujau. Begitu ku jauh kepada dirimu, agar engkau dapat jauh denganku. Ku jauh, ku dekat ada nggak?
Kujau dan jurnalis yang ditugaskan untuk membelinya akhirnya dipenjara atas tuduhan penipuan. Itu ayam kurang, aduh, mengganggu amat itu ayam ya. Kujau dan jurnalis yang ditugaskan untuk membelinya akhirnya dipenjara atas tuduhan penipuan dan penggelapan. Unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügen. Seandainya bukan karena kertasnya, mereka bisa lolos dari pemeriksaan dan berhasil memperbesar kebohongan dan meraup banyak keuntungan. Jadi pelajarilah ilmunya, tapi jangan dijadikan apa yo? Jangan dijadikan pedoman. Mau palsu mau asli bodoh amat lah. Apa ya? Siapa yang tak kenal karakter meme ini? Gayanya belagu, berdiri sambil bersedekap dada, badannya bongsor dan memakai headset. Gaya tersebut menunjukkan bahwa ia adalah orang kaya yang angkuh dan terkesan tak mau diusik. Siapa sebenarnya dia? Dia adalah